Ya, sekarang kita mau bikin login register. Gue udah bikin folder di sini, login register. Kita buka cmd, terus npx create next up latest. Oke, lupa. Bikin dulu full project, yang apalah full project, front end back end. Ini kita bikin front end. Kita pakai TypeScript yes, Aslin yes, Tailwind CSS yes, karena lebih mudah yes, AppRouter yes, Turbo Pack bagusnya dipakai, kita pakai aja. Default but nggak usah. Oke, beres. Apa namanya, login register, make directory, mkdir, mkdir, namanya backend, gitu aja, cd backend, masuk ke backendnya, terus kita buat npm init -y, udah gitu npm install TypeScript. Kita butuh TypeScript karena kita menggunakan TypeScript add types /node tsScript node tsDes node tsnode dev, terus types /express, kita buat express, des save des dev. Yap. Oh ya, ada yang lupa, npm install express, terus tsc des init. Oke, kita back aja ke belakang, cd, langsung buka code. Oke, udah ada backend front end. Sini front end, kita nggak akan rubah apa-apa dulu. Kita buat dulu tsc-nya, dirubah dulu. Outdir-nya, mana outdir ini? Kita nyalain, terus tambahin this. Nah, oke, udah gitu save. Bener nggak? Oh ya bener. Terus habis ini setup buat awal Express ya, karena dia nggak kayak Next.js udah ke setup semua segala macamnya. Jadi kalau Express kita harus setup manual. Bagusnya sih kita bikin di repo kita, jadi tinggal ambil aja. Cuman saya belum buat dan juga buat ngajarin ke kalian. Agak lupa. Oh ya, di package JSON-nya kita tambahin di sini di bagian script harus dibuat yang namanya build. Kita masukin tsc i typo, terus start. Kenapa ada itu start? Isinya tsc dan keyboardnya agak ngaco, bukan keyboardnya, tangan gue nya, dan node .this /index.js, karena nanti bakal ngerunning pakai JS. Kita utamakan pakai ini, jangan pakai spasi. Terus bagian dev, kita buat lagi dev, isinya tsc ts node dev. Kita buat di /src index.ts. Kita buat ngerunning devnya dari index.ts seperti itu. Kita lanjut apa ya? Oh ya,
kita harus buat dulu di ini new folder aja src. Nah, tapi di luar src itu kita bikin di sini namanya .git ignore agar tidak masuk ke git. Isi di git ignore-nya itu node modules underscore modules sama package log JSON sama .env environment nanti biar nggak ke upload ke GitHub. Sementara itu dulu. Oh ya, satu disk sementara dimatiin dulu. Kalau mau bukan mau, karena nanti disk itu kan muncul ketika kita build. Nah, biar waktu kita build terus dia ada di folder disk di sini, terus biar nggak ke upload ke GitHub, jadi kita ignore dulu aja. Oke, di sini kita buat src udah ya. Terus kita bikin index.ts. Isi dari index.ts. Oh, bentar. Kita mau pakai Prisma atau enggak? Nanti aja terakhir. Kita buat dulu setupnya biar bisa di-hit dulu ke API-nya dia dulu. Ini aja. Port. Portnya itu number karena kita pakai TypeScript, jangan lupa 8000. Oke. Terus const app _2 application dari Express sama dengan Express kita harus import manual Express, nah seperti itu. Oh ya, kita butuh course tapi nanti kita install .use. Keyboardnya nyebelin. Express.json parenthesis. Kita butuh juga course. Jadi kita harus install. Buka terminal. npm cd dulu backend, npm install course. Oke, kita import course. Kalau tidak mau manual, import course from course. Oke, oh ternyata kita harus bikin dulu ini. Copy aja, langsung paste npm install dan selesai. Kita lanjut lagi. Kita bikin dulu app.get /API request dari request Express, response dari response Express juga. Terus arrow function curly enter. Kita masukin res.status 200 send aja. Isinya message welcome tanda seru. Coba kita tes dulu. npm run dev. Apa yang akan terjadi? Tidak akan terjadi apa-apa, kata siapa. Nanti kita tes. Oh ya, kelupaan, matiin lagi. Ada yang lupa, yang dimana kita harus buat app.listen isinya port yang tadi, koma parenthesis arrow function curly enter console.log. Kalau gua biasa log, cari yang kotak, enter langsung muncul. Nah, kita bikin aja server running in atau server running http //localhost bagi dua apa ini $port
.controller/API. Nah, itu dulu aja. Coba kita running lagi. Oke, server running, tapi localhost 8000 API. Kita coba ke Postman. Kalian harus sudah punya Postman ya kalau buat mainan backend. Kalau aja kita bikin, nah ini bekas-bekas kemarin, langsung aja kita get localhost 8000/API. Mau pakai slash atau enggak sama aja, kita hit welcome, message-nya welcome. Berarti sudah jalan, sudah bisa di running. Sekarang tadi kita mau buat yang namanya login register. Berarti kita butuh controller di sini. Folder controller sama butuh folder namanya router. Kita bikin dulu controllernya aja, yang dimana buat aja out.controller.ts. Di sini kita butuh bentar. Ini out itu kita pakainya bentar. Kita pakainya langsung aja. Sini export kelas out controller out. Ini nggak enak biasa pakai keyboard di laptop, sekarang pindah ke keyboard yang agak gitulah, jadi agak sering typo asinkronus. Register, kita bikin registernya dulu. Butuh request dari request express dan respon dari response express. Oke, curly enter. Kita bikin try catch dulu aja, yang dimana kalau error kita bikin console dulu error. Nah, kita try dulu hal simple dulu aja, yang bikin request dari body. Kita cuma butuh misalkan nama sebentar ya, kita butuh nama, kita butuh request body, isinya ada name sama email, misalkan cuma butuh dua dulu aja. Ini dulu aja deh. Terus lupa setup buat ke database-nya aja belum ya, tadi kelupaan. Kita ulang, biarin dulu, jangan dulu diapa-apain karena kita butuh setup Prisma ORM-nya dulu. Oke, kita matiin dulu npm install Prisma. Kenapa lupa? Tadi kita mau ngetes indeksnya dulu aja, sekarang udah ke hit berarti udah aman. Kita sekarang out controllernya buat, tapi sebelum itu kita harus setup dulu database-nya. Oke, udah. Sekarang npx init npx prisma init, biar ada folder Prisma di sini. Muncul, belum selesai. Nah, muncul folder Prisma. Terus di skema Prisma outputnya kita tambahin, udah ada ya, src generate Prisma, kita rubah aja. Kalau belum ada tambahin, kalau udah ada tinggal hapusin aja. Kenapa? Biar nanti munculnya di sini, di dalam Prisma, nggak masuk ke src seperti itu. Control save, npx Prisma migrate dev. Oh ya, aman. Harusnya muncul. Sebentar.
environment-nya kita belum setup. Kita pakai kenapa ada green di sini? Kita pakai ini aja. Bentar ya. Kita pakai Supabase aja. Supabase.com. Ternyata udah pernah bikin dan kita buat aja yang baru. Ngoding Academy projectnya kita bikin aja. Ini untuk sementara aja ya, login register bisa dihapus kok. Tapi maksimal kalau gratisan cuma 3. Projectnya login register, database passwordnya bikin aja sendiri. Kita harus ingat ya, harus ingat. Harus ingat. Nanti soalnya dipakai, harus ingat. Kalau misalnya kalian mau copy simpan ke notepad, terserah kalian. Yang penting harus ingat. Create new project. Oke. Karena kita tadi pakai Prisma, berarti kita connect-nya mudah. Karena dia sebuah ORM, kita klik aja ke sini, kita copy aja ini semua. Kita copy. Langsung kita paste ke bagian sini. Dan ini ada database URL nih. Set, hapus aja semuanya, kita paste. Gitu aja. Nah, ini masukin your passwordnya. Tadi kita bikin passwordnya 1 sampai 8. Oh ya, ininya hapus. Apa namanya? Kurungnya. Gitu. Save. Lalu kita coba migrate dev lagi. Oke, sudah masuk. Boom. Mau banget. Ctrl C dulu. Clear. Kita bikin aja dulu. Kita coba model user. User yang di sini ada nama, name, string. Bikin dulu ID. Isinya tuh ID itu string aja karena kita butuh defaultnya UUID. Nah, seperti itu. Sebentar. Kayaknya salah deh. Ya, kelupaan add ID. Oke. Name tadi sama email. Isinya string juga. Terus unique, harus unique. Kenapa harus unique? Karena emailnya biar nggak ada yang sama. Terus kita butuh password buat loginnya, string juga. Nah, sementara ini dulu aja 3 biji. Kita save, migrate lagi, npx prisma migrate dev. Harusnya bisa. Kenapa tapi dia tidak mau? Provider PostgreSQL database URL. Yes, URL ini udah database URL. Oh, astaga. Ada yang lupa. Kita harus menambahkan di sini direct URL. Direct URL sama dengan env. Isinya adalah direct URL seperti itu. Clear dulu biar nggak pusing. npx prisma migrate. Sip, udah masuk. Enter name for the migration. Kita bikin aja first migrate. Enter. Oke, ada nih migrationnya di sini muncul dan kawan-kawannya. Migration simple. Oke, berarti sudah ada ID, name, email, dan password di Prisma kita, di database kita. Di database kita. Gimana cara ngeceknya? Kalian bisa pakai apa aja? Kalau saya biasanya pakai ID, biar gampang. Kalau pakai ID, nah ini
kita bikin aja new, misalkan ini sekarang login register atau apalah, apa ya, ngoding aja, terserah, ini cuma buat nama. Terus kita pakai mana, Postgre TCP IP. Nah, hostname IP-nya yang tadi dari, bukan yang tadi, beda. Kita ambilnya dari sini, connect session pooler. Kita ambil session pooler, kita view parameter. Nah, kita ambil hostnya, copy aja, masukin ke sini. Usernya ini, copy aja, masukin sini. Passwordnya yang tadi kita buat. Kita coba open. Why? Oh maaf, library-nya pakai aja yang 17. Yes. Oke, kita lihat di public. Public ada user. Kita lihat ada name, email, password, ID. Datanya ID, name, email, password. Ini ada apa ini kosong ini? Biarin aja, tidak berpengaruh bagi hidup saya. Oke, berarti udah beres setupnya. Balik lagi ke out controller. Kita butuh tadi name sama email dan password. Kita coba try catch-nya, isinya gini aja dulu, simple dulu aja. Sebelum kita bikin salt dan kawan-kawan, apa ya, const user aja. Kita butuh await Prisma. Oke, setup Prismanya ada yang kelupaan juga, jadi kita setup lagi Prismanya, yang dimana kita butuh indeks di Prisma. Indeks di Prisma. Kita butuh prisma.ts supaya lebih gampang. Kita di src buat dulu new file prisma.ts gitu. Nah, isinya adalah export default, biar kita nggak, apa ya namanya, biar kita nggak ngetik panjang, new Prisma client, dari situ import aja langsung Prisma client from Prisma generate Prisma. Kita ambil aja langsung, di enter aja biar auto import. Isinya ada log .2 ya, .2 ini apa ya, objek kurung atau objek, yang dimana isinya ada error, masukin. Terus ada lagi apa ini, info, masukin. Terus ada lagi query, masukin. Terus ada lagi what, masukin. Dah, kayak gitu aja. Balik lagi ke out controller, await Prisma. Nah, jadi kita tinggal ambil dari Prisma yang di atas nih. Kita ambil lagi dari Prisma yang di indeks Prisma yang ada di luar ini, prisma.ts. Nah, kita import dot, kita butuh apa yang namanya create. Kok nggak mau create? Kok nggak ada create ya? Sebentar, kok nggak ada create? Sorry, user dulu, karena dimasukin ke database user dot create. Nah, seperti itu. Parenthesis curly enter. Kita butuh data, yang dimana datanya adalah name dari query ini tadi. Ini langsung nyala kan, dari request query. Terus butuh email sama password. Dah. Sebenarnya buat bikin register kayak gini juga bisa. Dia langsung masuk ke database. Oke, lupa respon status. Kalau nggak direspons, nanti dia akan loading terus. Kalau udah selesai, respons 100-200 aja.
dot json message, kita isinya created sukses, user created create. Nah terus kita butuh ngambil responsnya usernya biar ada di respons. Itulah, ikutin aja dulu, ntar kalian ngerti, susah ngejelasinnya. Berarti ini udah jalan, harusnya udah berhasil, tapi jangan lupa kita butuh routernya yang dimana nanti pas nih hit API-nya dia ngambil ke sini gitu. Gimana ya? Jadi si router ini dari index masuk ke router, dia nge-router itu ngejalanin bagian controller yang mana. Nanti kan ada register, ada login, ada segala macam. Kita bikin out.routernya .ts. Ini enak pakai routes deh, biar out.routes biar gambarnya gitu. Kalau kayak gini juga terserah sih, itu cuma sebuah penamaan aja biar enak aja. Nah ini kita juga sama bikin export class out router curly enter private router .2 router dari express. Terus kita butuh private lagi out controller .2 out controller, import dari out controller. Sementara itu dulu constructor yang dimana isinya ada this.router sama dengan new router parenthesis, jangan lupa semicolon. Maaf, nggak pakai new ini tuh. Nah ini baru this.router this.out controller sama dengan new out controller, udah ada tuh di situ, tinggal di temp kalau kalian ngetik ya nggak apa-apa, biar cepet aja. Terus this dot initialize route parenthesis, biarin dulu. Kenapa dia merah? Karena tidak ada. Jangan lupa semicolon. Berarti sekarang di sini bikin private. Nah, initialize route parenthesis curly enter. Jadi nanti ini manggil ke sini. Kita mau ngerouting yang dimana register kan tadi this dot router dot post, berarti kan kenapa? Karena buat dimasukin ke database. Post isinya slash misalkan register, misalkan ini bebas mau apa aja. Berarti harus panggil lagi sekarang this out controller dot register. Kita ambil ini di out controller ini dari sini, register ini dari dalamnya. Nah dari ini begitu. Jadi nanti ketika kita hit slash register ini, dia akan menjalani ke sini, dia akan merunning codingan yang di sini begitu. Dan jangan lupa di indeksnya juga harus dibuat. Di sini app.get use lupa, sebelumnya kita harus bikin dulu const apa tuh namanya, out router sama dengan new, kenapa nih out router
begitu, parentesis. Nah, baru kita panggil di sini app.use misalkan slash API/out, nanti jadi routernya endpointnya adalah /API/out/register gitu. Agak panjang tapi nggak apa-apa, bagus. Di sini panggil yang di atas tadi yang const kita buat variabel out router, panggil yang di atas ini. Nah, dot get, ada yang lupa get routernya kita belum buat, maaf. Di sini kita butuh enter get router curly enter, di sini di return this dot router, gitu doang. Udah, kita ke index, balik lagi, udah enggak merah. Oke, kita lihat, kita ngehit API/out/register, dia menjalankan autoteller ini. Nah, begitu. Kita coba ya, kenapa enggak. Nah, clear dulu aja biar enak, npm run dev. Oke, takut ada yang lupa. Nggak apa-apa sih, kalau mau lebih rapi, kalau misalkan mau dibuat ini kan harusnya tuh karena kita pakai TypeScript router. Nah, gitu. Karena kita pakai TypeScript, masukin. Enggak juga nggak apa-apa, running kok harusnya. Oke, kita get lagi, API udah masuk, udah welcome. Sekarang kita post dulu /API tadi /out/register. Oke, kita post, kita masukin bodinya raw, formatnya JSON ya, karena kita bikinnya tadi JSON. Tadi kita yang dimana butuh name titik 2, kita namain namenya Agus, si Agus. Terus butuh emailnya Agus Ganteng @gmail.com, gitu aja. Password isinya Agus Ganteng, gitu loh. Asik. Name, email, password sesuai dengan yang diminta di controller ini, name, email, password. Oke, kita coba hit, yaitu send, apa returnnya, message user created. Gila. Udah ya, jadi ya, gampang. Nah, kita lihat di mana? Kita lihat di database-nya apa udah masuk, kita refresh. Tuh, ada name, Agus, email, passwordnya ada. Boleh nggak ngoding pakai ChatGPT? Boleh, asal ngerti dulu. Kalau misalkan nggak ngerti, jangan. Kalian ntar marah-marah sama ChatGPT. Ini kok error mulu. Kalian dikasih sama ChatGPT codingannya. Kalau kalian nggak ngerti, kalian copy paste error, ya udah, mau ngapain gitu. Ini error gitu, ayo bolak-balik terus. Ini error. Nah, tapi kan kalian nggak tahu errornya apa. Oke, kita lanjut. Tadi udah beres register. Ini register sangat sederhana, semua orang bisa buat lah. Kayak gini dulu. Nah, tapi nanti kan ini nextnya ini jangan dibuat passwordnya bisa dilihat kayak gini. Nanti kayak kita pakai salt, apa ya namanya tuh, encrypt gitulah intinya. Di encrypt itu biar apa? Biar yang bagian back end itu nggak bisa lihat passwordnya tuh apa. Kan kalau gini kan ketahuan ya passwordnya. Kalian bakal berpikir kalau misalkan kalian bekerja sebagai back end developer misalkan di Shopee, di mana gitu, Tokopedia, kalian bisa ngelihat database, wih passwordnya ini. Nggak bisa.
itu pasti di encrypt. Jadi kayak gimana ya? Kita coba ya, kita konekin ke sini. Ini sedikit juga. Nah, kita buat lihat. Nah, nanti passwordnya bakal kayak gini. Kalian nggak akan bisa. Ini kalian nggak akan bisa pakai gitu. Walaupun kalian inputnya ini. Misalnya kalian ini copy aja, kan bisa gitu di login emailnya ini, passwordnya ini, copy paste. Nggak bisa. Tidak semudah itu Ferguson. Yang tahu hanya yang punya akun dan codingan dia. Hanya dia dan Tuhannya lah yang tahu. Begitulah. Oke, kita lanjut. Balik lagi ke ngoding. Register udah, sekarang kita tinggal buat login. Kok bikin lagi baru di sini. Loginnya sederhana juga. Kita cuman apa ya? Bikin sederhana aja, email sama password. Kita bikin loginnya sederhana aja, asinkronus. Kan dari register sekarang login. Request dari request. Express yang tadi ya. Langsung aja response dari response. Express. Curly enter. Bukan sini. Kita lanjut try catch. Kalau error kita buat dulu error. Oke. Tadi kita ada yang lupa ya, yang dimana kalau error dia nggak ngerespons apa-apa. Jadi ini kalau misalkan kayak gini, ini kan tadi console log. Kalau error dia di console log error doang, nggak direspons apapun. Kenapa sih? Nggak direspons apapun, akan terjadi yang namanya muter terus. Ya, contohnya, kita hilangin ini satu, sene. Nah, ini bakal kayak gini terus, ngeng, karena nggak ada respons. Kita cancel. Nah, harusnya rest kita tambahin res.status. Kalau error kita masukin 500 ya, atau 400 terserah. Biasanya 400 tuh error kalau 404 not found dan sekian kalian bisa cari. Kita buat 500. Message nggak usah pakai message. Mau pakai message boleh. Kalau enggak langsung aja error. Nah, gitu. Nah ini kalau ini enggak, dia bakal langsung keluarin error. Nah, kan error name bla 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 bla. Ini kalau apa ya? Bisa aja dibuat misalkan errornya message server internal error. Nah, itu aja. Jadi ketika dia nggak dapat ini, langsung ngeluarin ke sini, langsung catch ke sini. Ketika dia coba apa yang kurang, misalkan passwordnya dia nggak dikasih tahu, langsung aja server internal error. Bagusnya nanti kita tambahin lagi kalau misalkan passwordnya nggak ada, di respon invalid password, bukan invalid password apa ya, password required, kayak gitu-gitulah, email required, name required, nanti kita bikin validate-nya udah gitu. Tapi sementara yang simpel kayak gitu dulu aja. Jadi mau nggak mau kalian harus bikin sesuai apa ya namanya, masukannya harus sesuai sama yang diterima gitulah. Res.status 500 session message curly server internal. Oke, tadi kita udah kayak gini, tinggal lanjutin apa? Lanjutin, kok lupa? Oke, sorry. Kita bikin lagi di luar try-nya const
request body request.body. Oke. Jangan lupa semikolon. Biasanya kalau kalian pakai Prettier juga nggak pakai semikolon, terus kalian Alt Shift F, dia bakal bikin sendiri. Alt Shift F itu Prettier, ada formatter. Nah inilah Prettier formatter gitu. Yang dari request body-nya diisi, kita cuma butuh username, email aja. Kita loginnya jadi via email sama password gitu. Berarti di sini kita buat dulu, kita cari dulu apakah usernya ada gitu. Kita cari dulu apakah si usernya itu ada. Const user sama dengan await prisma.user. Kita cari find unique parenthesis curly enter, yang dimana where yang dimana yang kita cari adalah yang emailnya. Nah gitu. Jadi nanti dia akan mencari emailnya sesuai dengan request body. Nah kita Prettier, kok nggak ke atas ya dia, jangan nggak panjang ke bawah, ini aja biar agak ini aja, biar agak rapi ya gitu. Coba Command Shift F. Oke, sip. Command Shift F, Alt Shift F. Oke, lanjut. Berarti kalau misalkan if negasi user, kalau usernya nggak ada, apa yang akan kita buat? Throw, kita buang message-nya apa? User not found gitu aja. Kalau misalkan usernya nggak ada, lemparin ke user not found, jadi bikin kayak semacam error gitu. Di responnya user not found, gitulah. Terus untuk buat passwordnya bisa tahu salah atau enggak, ini kan sekarang kita loginnya tuh kita hit mau passwordnya apa aja dia bisa masuk kan, 200 oke kan. Login 200 oke, dia passwordnya tidak sesuai dengan itu, tidak sesuai dengan apa yang ada di database, tetap masuk karena kita tidak buat. Oke. Jadi buat simple aja, kayak misalkan gini. Buat simple, kalau misalkan passwordnya sama dengan user password, berarti kan kalau passwordnya sama dengan user password, maka kalau misalkan passwordnya tidak sama dengan password user.password, kita buat response.status 400.json message invalid password, tanda seru. Oke, kayak gini kan. Nah, kalau passwordnya tidak sama dengan user password, maka di respon status invalid password. Kita coba, password salah, respon statusnya adalah invalid password. Kalau misalkan tadi Agus ganteng gitu loh, harusnya 200 oke. Selesai. Gitu doang. Oke, login register udah selesai. Register login udah selesai. Kita register dari awal sama login sudah selesai. Ini sederhana aja ya. Orang kita mau bikin register, siapa lagi, misalkan Adit keren gmail.com, Adit 123 misalkan. Oh ya lupa, name-nya
Adits yes. Buat register, typo register hit user create adits keren @gmail.com, loginnya passwordnya adits 123. Sekarang kita ke lihat dulu database, masuk. Sekarang kita coba login adits 123 login. Nah, kita buat passwordnya salah, adit aja passwordnya, dibuat adit salah kan, ini invalid password. Kalau misalkan adit 123 tadi benar, tapi misalnya tipe nih emailnya kurang satu, adit kere dong, jadinya server internal error. Kenapa? Di throw di sini user not found. Nah, bagusnya kita rubah aja. Kita rubah disamain kayak yang tadi di respon. Berarti di sini dilempar ke bawah respon.status 404.json parentesis, di sini juga parentesis. Dah. Oh, lupa di sini curly. Nah, lupa lagi throw di sini. User not found. Adit kiri user not found. Kalau pakai n login seperti biasa salah, invalid password. Adit kiri salah, user not found. Selesai. Login register selesai. Oh, buat di front end ya. Nanti kita buat front end-nya aja di next.